Ini apa memang makan buram apa memang ngantuk gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khairin wa ba'd. Salim ma'rifat al-kitab kifayatul azkiyah. Nafa'ana Allah bil ummi Allahumma anfa'u mana wa yassir umrana. واغفر خطيئاتنا بوسيلتنا إليك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas Al-Kautsar. Inna ada nun bertasydid. Ada nun bertasydid namanya gunah asli. Gunah asli itu huruf nada dua. Pertama mim bertasydid, yang kedua nun bertasydid. In, an atau im, am. Paling sedikit ditahan dua ketukan. In atau sempurnanya tiga. Ya. Jadi jangan kurang daripada dua. Ina itu. Ya. Jadi di situ double. Ya, dua nun. Harus dua nun. Kalau dibaca ina a'tayna itu salah besar. Ya, sesungguhnya kami itu ada dua nun di situ. In ya. Kalau dibaca ina ya itu satu nun, jadi tidak boleh kurang daripada dua ketukan. Bingung gitu ya. Bunas inna di situ ada bendera tipis, ada dua, ada bendera tebal, ada bendera tipis. Kalau bendera tipis disebut majaid munfasil. Itu bacanya variasi, boleh dua, boleh empat atau lima. Mangga. Inna cukup dua harakat seperti mato. Ini dibaca empat setengah standar. Inna
Dibaca 5. Inna ya. Namanya mad jaid. Kalau mad wajib bendera tebal. Bendera tebal itu mad wajib. Yang itu paling rendah aja 4 harokat, 4 ketukan. Enggak boleh dibaca 2. Ya, tapi kalau mad jaid bendera tipis ya, yang tidak ada hamzah setelahnya, mad jaid itu bisa 2, 4 atau 5. Toy ain ditelan jangan jangan sama hamzah ya, nggak boleh. Bedakan ini hamzah ini ain walaupun satu letak di tenggorokan. Tuh ain ada cekukan ya, dan toyna ya, tekan seperempat ujung lidah ke depan gigi atas. Nggak usah dimonyongkan. Nggak usah gitu. Kamu yang gitu kudu. Tekan, ini urusan lidah. Tekan. Diberatkan, memang huruf berat. Jadi huruf yang nggak bisa dicepatkan. Memang huruf berat masalahnya. Ada iya mati sebelumnya fathah suara i, namanya mad lain, jangan suara e. Toyna itu mah zaman nipong ya, zaman tai kotor di lebuan. Jadi sekarang zaman reformasi gitu. Jadi iya mati sebelumnya patah suara i, nggak boleh suara e. Goiril, nggak boleh goiril, tapi memang tidak merubah makna, cuma kesempurnaan baca. Jangan baca goiril. Gorawil namanya. Ulah. Panjang. Kal kautsar. Alif lam tidak mantul. Dan kal kautsar. Ya, alif lam mati jangan mantul. Huruf mantul itu cuma 5. Baju itu apa banget ya? Baju di toko kemarin lebarannya. Jim, dal, kof. Itu selain itu nggak boleh mantul. Ya, sin, sod, apapun ya selain yang 5 ini nggak boleh mantul kecuali melafadznya. Ihdinas siratal mustaqim, ada se-nya, bersihkan mustaqim ya. Sama ini juga inna a'tainakal kautsar, dan kalka ada le-nya, boleh diartikan itu namanya tawalud. Ulama mengharamkan. Jadi pamali cek bahasa kolotnya, pamali kurang ayat ganti pamali. Kal kautsar, ro boleh ditebalkan, bibir boleh maju. Sau ya, sebelumnya fathah. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ada nun kasihnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi midaru kulli sadatin wa tiba'u awa rasu syarihabaila. Taqwal ilahi, adapun takwa, takut kepada Allah, midaru kulli sa'adatin, itu adalah fondasi semua kesuksesan, kebahagiaan dan kejayaan. Wattiba'u ahwa, dan adapun mengikuti hawa nafsu, ra'su syarri habaila, itu pangkal keburukan daripada jaringan-jaringan setan. Taqwal ilah, takwa kepada Allah. Ini alhamdulillah kita nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Jadi makna puasa itu apa? Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian meraih sifat. Takwa itu sifat, ya, sifat ketakwaan.
Ya, sifat yang mana sifat itu nempel pada zat, adanya di satu zat. Itu sifat. Si anu baik, ya, baik itulah sifat. Jadi puasa bagi orang beriman untuk meraih sifat ketakwaan. Ya, sifat ketakwaan. Kenapa? Karena sifat takwa akan merangkul semua kebaikan. Coba, Innallaha lama'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Siapa mereka orang sabar? Orang sabar itu uraian daripada orang takwa. Sabar itu uraian daripada takwa. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Siapa mereka orang beriman? Orang beriman itulah sifat orang bertakwa. Gitu ya. Wa 'amilus sholihat, beramal soleh. Siapa pa'amilus sholihat? Itulah uraian orang bertakwa. Wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi, ya. Siapa yang suka mewasiatkan kepada kebenaran, itulah uraian takwa. Wa tawassaw bis sabr, berwasiat dengan kesabaran. Siapa? Inilah uraian orang takwa. Jadi orang bertakwa dengan melalui puasa, ya, itu akan meraih semua kebaikan. Sehingga beberapa ayat yang dia dapatkan itu dengan puasa, kalau puasa ini sungguh-sungguh, ya. Kurang lebih ada 60 ayat la'allakum tattaqun dalam Quran. Kurang lebih disuruh zakat supaya sifat takwa, supaya semua beramal soleh supaya sifat takwa. Jadi kalau bersifat takwa ini didapatkan oleh orang beriman melalui puasa, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan. Semua kebaikan. Uraian wal 'asr, ya, sedikit demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan surat Al-Asr? Surat Al-Asr ini Masya Allah artinya masa. Atau kalau di waktu asar mendekati maghrib, memang sudah akan habis masa siang. Sebentar lagi akan malam datang. Jadi maknanya dunia akan gelap. Sebentar lagi akan gelap dunia ini. Itu maknanya kiamat. Sehingga di ayat lain, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat. Wa salatil wusta, dan salat asar. Al-wusta di sini salat asar. Padahal dengan kata jagalah salat, karena jamak salat 5 waktu, jagalah salat 5 waktu dan sholat asar. Kenapa sholat asar dikhususkan? Ternyata ada makna tertentu di sana. Seperti gini, saya nggak jauh contohnya. Kata Pak DKM, tolong merebut dalam masjid dibersihkan. Karpet dan karpetnya. Padahal karpet ini adalah di dalam masjid. Tapi kenapa karpet dikhususkan disebut? Karena sangat penting karpet. Karena ada sesuatu yang sangat penting berarti. Ya. Nah ini jagalah sholat dan sholat asar. Kenapa? Ternyata dalam waktu asar, waktu ini luar biasa. Di dalam tafsir An-Nawawi diterangkan, wal asri demi masa, innal insana, sesungguhnya al-insan di sini dalam tafsir An-Nawawi namanya isim alam. Al-Kasandri isim alam ditujukan kepada seseorang. Siapa? Demi masa yang selama-lamanya. Innal insana, sesungguhnya Abu Jahal. Jadi al-insan di sini namanya isim alam mu'arrab yang dikhususkan kepada seseorang, yaitu Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Sesungguhnya Abu Jahal lafi khusrin, yakin dalam kerugian. Si Abu Jahal itu diawali dengan wal asri. Jadi sepanjang masa Abu Jahal ini dalam penyesalan. Gak pernah gembira sedikit pun. Nah, dalam tafsir An-Nawawi. Ya. Jadi waktu wal asri ulama dibagi 3. Pertama, waktu yang sudah lewat.
Waktu yang sudah lewat bagi Abu Jahal pun penyesalan. Terus waktu masa-masa hidup dia, itu pun jadi penyesalan. Dan waktu yang akan datang, yaitu hari kiamat, itu pun nyesel. Nah ini khusus Abu Jahal. Nauzubillah wa pisan senyumna. Mungkin bisa masa hidupna senyum, mungkin banyak senyum. Ya, setelah kematian tidak akan senyum selama-lamanya. Jadi senyumlah sebelum bisa senyum gitunya. Senyum aja itu. Serilah maneh sebelum datang masa seri susah itu. Ya. Tuh. Terus kan illal ladzina amanu. Nah, kecuali orang beriman. Di tafsiran siapa ini? Ini juga dikhususkan kepada isim alam yang bernama Abu Bakar, yang tidak akan menyesal demi masa yang sudah kelewat, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sesungguhnya si Abu Jahal yakin dalam penyesalan, kecuali amanu, yaitu Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena waktu sebelumnya pun bikin kebahagiaan, waktu masa hidupnya pun bikin kebahagiaan, dan masa yang akan datang pun akan bahagia. Ini dihilangkan, dikecualikan. Jadi pantas pertama kali di kalangan manusia, pertama kali sahabat yang pertama iman kepada Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi seluruh amalan dalam hadis, seluruh amalan dikumpulkan semua makhluk amalannya, tidak pernah maksiat sekejap pun, maka itu pun tidak satu sebanding dengan 10 betis amalan Abu Bakar. Kenapa? Karena pertama kali dia iman kepada Nabi. Ya, kita berjamaah ngalir sama beliau, kita ngaji ngalir sama beliau, semua kebaikan ngalir sama Sayyidina Abu Bakar. Memang Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, ya. Tapi beliaulah yang pangkal semua amalan. Yang kedua, wa amilus sholihat. Amilus sholihat ini di dalam tafsirnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Sayyidina Umar ini mertua Nabi, ya, yang dinikahi oleh Nabi siapa? Sayyidina Hafsah. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah. Jadi dua ini mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini beliau ini tidak akan menyesal, menyesal. Terus wa atawasaw bil haqqi. Siapa ini? Adalah Sayyidina Utsman. Inilah menantu Nabi. Disebut Dzinnurain. Dia mempunyai dua cahaya. Ya, Ummu Kulsum dan Siti Ruqayyah dinikah oleh Sayyidina Utsman. Jadi menantu nih. Ya. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr. Siapa ini? Adalah Sayyidina Ali. Ya. Jadi sahabat yang dirincikan oleh Al-Quran, ya, yang tidak akan menyesal, khususnya pimpinan sahabat yang 4, ini tidak akan menyesal selama-lamanya. Maka ikutilah mana silahkan. Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Apabila kita mengikuti salah satunya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Mangga. Sayyidina Abu Bakar bagaimana, Sayyidina Umar bagaimana, Sayyidina Utsman bagaimana, Sayyidina Ali bagaimana. Sifat-sifat mereka tidak ada sedikit untuk bikin penyesalan. Ya, tidak ada unsur penyesalan, sifat tidak ada untuk mengajar para umat yang bikin penyesalan. Mual ayat. Ada lagi sahabat yang dikabarkan oleh Nabi 10, ya. 10 sahabat yang dikabarkan surga. Ada berapa? 10. Ayo hafal itu. Sok diberi 100.000 ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Thalha, Sayyidina Jubair radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an, Sayyidina Sa'id radhiyallahu an, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Ada 10. Beliau masih hidup sudah dikabarkan
surga. Ada bukan orangnya, bahkan sendalnya sudah dikabarkan surga. Ayat begitu. Sik Nabi datang Bilal, nah, kita amalan mana naon sih? Kita seakan-akan saya melihat terompak sendal bakiat mana di surga, gitu kan? Bakiat mana saya di surga? Di mana di dunia ini? Mungkin orang sih mau tuh bakiat kayak masuk surga, orang masuk neraka. Ayo ini cerita ini. Ya, bakiat batur mah sahabat masuk surga. Coba. Masya Allah. Bahkan ada yang lebih mulia daripada semua itu apa? Sendal jepit Nabi. Kenapa dia bisa mulia? Karena waktu Mi'raj, Isra Mi'raj dipakai. Waktu Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, ya, waktu dipanggil oleh Allah, "Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa." Ya Musa, lepaskan dua sendal kamu. Nabi emang enggak, suruh dipakai. Mantap cek pada kayak pantas. Hilangnya hilangnya sendal di masjid itu perkara kecil ya. Tapi yang besar sendal Bapak tidak kelihatan di masjid. Udah ya. Bagus setuju. Mendingan tulisan mah gitu-gitunya. Daripada di jalan Pak, Masya Allah, itu sampah. Cabutlah nyawa orang yang ya aku ulah gitu tengoknya. Suruh dicabut. Gitu panggilan, itu nulis tadi. Ada doa gitu Pak ya. Doa nu panggil dijabah saha. Anu ngadoa panggilan saha. Ya. Aduh, tulisan mah kayak gitu dah. Ya. Ke masjid itu bukan nunggu mati. Tuh gitu ya. Kan ada di belah itu tuh, di KPRI di daerah sana ada 7 blok Pak. Ke masjid itu jangan nunggu mati, tapi ke masjid sampai mati. Bagus ya gitu. Daripada cabutlah nyawa orang yang buang sampah. Ulangnya. Cek pola ikat di Gusti cuma ya di bank sampah maka dicabut nyawa. Ya. Gitu, Masya Allah. Jadi takwa kepada Allahnya memang benar. Jadi sifat takwa dengan mau dipuasa, coba bayangkan. Di hadisnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man siapa saja, mau wanita atau lelaki, silakan. Qoma yang menghidupkan man ramadhana di bulan Ramadan. Ini lagu tuduh Pak Ite, lagu ngantuk ya, mengantuk pada sukunya. Imanan karena percaya ini perintah Allah, wahtisaban dan hanya mengharap pahala dari Allah. Ghufira maka dimaafkan, diampuni apa dosa taqaddama yang sudah kelewat min dzambihi yaitu dosanya. Orang yang menghidupkan di bulan Ramadan, jadi ada hadis lain man soma, orang yang berpuasa. Atau udah aneh di bulan Ramadan mah puasa. Bahasa man koma, barang siapa yang dihidupkan itu Ramadan, puasa mah teu kudu diceritakeun lagi gitu. Hidupan Ramadan ya. Kalau puasa mah enggak usah diceritakan lagi. Hidupan Ramadan dengan selain puasa. Mana? Banyak lah. Apa aja? Ya. Taraweh ayat 8, ayat 20. Ulah para saya, ulah. Ya, ulah para saya. Engke anu menang anu teu taraweh untung aing teu taraweh. Tuh, ya. Yang menang ya anu teu taraweh mungkin teh. Gitu. Hidupkan Ramadan dengan itikaf, baca Quran, taraweh apa saja, imanan karena iman. Ini perintah Allah untuk saya. Ya, dan saya hanya mengharap pahala dari Allah, bukan karena dorongan, bukan karena pujian, bukan karena surat perintah. Saya menghidupkan ini. Itu karena sadar sendiri, gufiro maka jaminan diampuni tuh. Kalau gufiro tuh
catatannya di riwayat dia dihapus, riwayat dosanya dihapus, dosanya dihapus. Kan ada orang dosanya tidak dihapus, catatan masih ada. Begitu silaturahmi, misalkan contoh doang ya, KLP. Eta jelema udah bebas. Cuma tulisan masih ada. Dina buku nasib na di buku eta. Oh si ada pernah ka dieu nya cenah. Teu nyangka tuh. Eta kalau gufiro mah catatannya dihapus. Jadi menghidupkan Ramadan, riwayat dosanya dihilangkan, dosanya dihapus. Luar biasa. Sehingga orang tidak tahu bahwa kita ini pernah berbuat dosa di daerah. Orang catatannya dihapus. Ya. Padahal Masya Allah, dosa kita banyak sekali. Itu kalau dikenal Allah mah sifatnya Allah mah menutup, gitu kan? Nggak pernah membuka. Mana waktu Nabi Musa alaihissalam kumpul di lapangan dengan kaum-kaumnya mau mengadakan sholat istisqa, minta hujan. Ya Rob turunkan hujan, turunkan ya Rob semua. Kata Allah diwahyukan, ya Musa mual dikabulkan doa kamu. Kenapa ya Rob? Karena di kaum kamu ada satu orang yang tukang namimah, ngadu-ngadu. Ya, ngadu jangkrik berenanya. Terus mulai mereka jangkriknya, ngadu hayam. Terus foto ngadu Untung jelema diaduin, jangkrik aja diaduin mah dia. Masya Allah. Kalau begitu siapa ya Rob? Ya, saya tidak akan membuka rahasia. Ya. Maka suruh tobat kabeh gitu. Jadi sifatnya Allah menutup aib kekurangan kita. Kapan menutup aib kita? Allah tatkala kita tidur. Tatkala kita tidur ditutup sehingga orang pun tidak tahu bahwa kita sebelum tidur ini maksiat. Maka begitu bangun tidur dihormat lagi sama teman. Kenapa? Karena kekurangan kita ditutup. Maka jangan suka membuka itu ulah apa namanya. Ya, itu Masya Allah. Jadi dosa yang dengan melalui puasa, ya, itu akan dihapuskan, bukan riwayatnya pun dihapus sehingga orang tidak tahu di akhirat ntar bahwa ini orang sebenarnya penuh dengan dosa. Karena ada Ramadan dia dihidupkan, riwayat dosanya dihapuskan. Ya, bagi Allah itu mudah, Pak. Contoh mana? Contoh seorang ibu melahirkan. Seorang ibu melahirkan itu wahnan ala wahnin Al-Quran. Derita di atas derita, sakitnya, taruhannya nyawa. Tapi begitu beres lahiran lagi tahun depan. Oh gitunya. Wah, mau disimpan, ditutup. Kalau seandainya seorang wanita diberi ingatan terus, ini cukup lahirannya nyeri. Lahirannya disesar, gak semua nyeri. Cina ayo laki mau duduk, awalnya kurang Bang. Lang satu, lang dua, laki mau duduk ya. Wah cina nyeri, ingin kapok, ingin lahirannya nyeri, sedih payahnya. Cina. Setahun lahiran deh. Angka 12 kan diambil oleh tutup oleh Allah rasa sakit gitu ya. Yang nyata saja bagaimana kalau di akhirat ya sehingga melahirkan itu sesuatu yang tidak menyakitkan dilihat umumnya. Biasa ternyata lahir padahal masalah Allah ya. Nah gitu cara menutupnya Allah ya. Watiba'u ahwa, adapun mengikuti hawa nafsu, nah keinginan maka disebutlah ibadah. Jadi ibadah itu, kategori ibadah itu yang berseberangan dengan hawa nafsu gitu. Itulah ibadah ya, yang berseberangan dengan nafsu. Maka mengikuti hawa nafsu itulah suatu kehinaan di akhirat.
Di dalam kitab Jurumiyah diterangkan bab terakhir, ya, syarah Jurumiyah Al-Maimunah. Di sana diterangkan babul mahfudhati. Adapun ini bab-bab kerendahan-kerendahan. Ntar di akhirat ada orang rendahnya dengan 3 perkara. Al-mahfudhatu salah satu atsamin. Rendahnya seseorang itu dengan sebab 3 perkara. Pertama, biharbin, al-mahfudu bil harbin, biharbin, itu rendahnya sebab harap. Apa harap? Yaitu dia beribadah di penghujung sesuatu. Kalau sesuatu ini baik, maka saya teruskan. Kalau ini sesuatu ini sesuai dengan hawa nafsu saya teruskan ini ibadah. Kalau tidak, saya tinggalkan. Ya gitu. Ya, kalau tidak, tinggalkan. Ibadah menyembah kepada Allah sesuai diatur hawa nafsu. Lamun ngena aing salat duha ya. Kalau saya sholat duha, rezeki saya bener banyak nih, saya teruskan sholat duha. Kalau enggak banyak, belangsak wae, mual sholat duha. Nah ini akan jadi kehinaan di akhirat. Itu wiridan. Terus lupa hutang jangan Pak Ustaz, hampura jangan hutang. Kalau itu baca sholawat lain itu. Baca sholawat, baca sholawat. Ya, hadirkan Nabi ya, hadirkan Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi, lunaskanlah hutang saya. Baca sholawat, berada 1000. Wah, kita bayarkan yang baik, geus aing moal. Eta gitu. Ya, wa minhum may ya'budullah ala harf. Ya, dalam Quran. Di antara mereka ada yang ibadah kepada Allah di penghujung. Kalau sesuai dengan hati, maka diteruskan. Kalau tidak sesuai dengan, maka dia tinggalkan itu perintah. Maka ini orang rugi 2 kali. Di dunia rugi, di akhirat hina. Ini tanda-tanda kehinaan. Ya. Yang kedua, wa mahfudun bil idofat. Sabab hina itu sabab bergaul dengan siapa. Mungkin di akhirat ada orang hina 3 kelompok. Ada memang dirinya hina karena menyembah Allah, ya, diatur oleh keinginan. Yang kedua, ada seseorang hina karena memang bergaul dengan orang hina. Gitu. Ini bini dopat. Maka kata Nabi, dinul mar'i khalilu. Ya. Suasana agama seseorang, keadaan agama seseorang, lihatlah temannya. Lihat temannya. Ya. Jadi bahkan itu la tas'al 'anil mar'i mas'alatan. Jangan kau nanya kepada seseorang tentang dirinya. Tanya aja teman dirinya. Tanya temannya. Jadi kalau kita pengen tahu seseorang bagaimana, dengan siapa dia bergabung. Gak usah nanya dirinya, tapi temannya lah tanya. Lihatlah temannya. Kata Nabi gitu. Ya, dinul mar'i khaliluhu. Keadaan agama seseorang adalah dari temannya. Kalau temannya ini tidak baik, maka akan membawa ketidakbaikan, maka jadi kehinaan. Tidak sedikit Pak, berkelompok hina-hina semua. Ke bawah semua. Padahal ini contoh yang apa? Jadi entah sebulan yang kemarinnya, sebulan malam minggu tiba-tiba ada satu kelompok datang lagi ngobrol-ngobrol minum air minum Pak, minum aqua kecil air Pak. Ya, tiba-tiba dirangkul semuanya. Padahal yang satu ini cuma nongkrong doang, ikut nimbrung, minum aqua gelas. Ternyata di sana ada pemakai, satu orang dibawa semua. Tuh. Ya. Dengan siapa kita akan bergabung? Dengan orang hina kan, dengan orang mulia. Kalau kita bergabung dengan orang hina, maka akan membawa kehinaan. Di akhirat pun akan dihinakan. Akan dihina. Yang ketiga, wal mafudu bin tabaiyah. Ada hinanya seseorang karena tabak sifat, ya. Atau karena ikutan. Ya, ikut-ikutan aja. Ikut lama-lama ke bawah. Jadi hinanya seseorang di akhirat ada 3 kelompok. Pertama dengan dirinya, yang kedua sebab bergaulnya, yang ketiga sebab
ikutannya. Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Kata Nabi, seseorang ini dikumpulkan akan dikelompokkan dengan siapa idolanya dia. Ya, dengan siapa? Kenapa? Karena ar-ruhu junudun mujaddadatun. Ruh itu berkelompok-kelompok. Ya. Kelompok ruh itu Pak berkelompok-kelompok. Kelompok ini ntar kita akan tahu bahwa ruh berkelompok-kelompok setelah di alam dunia. Di alam dunia itu tidak tahu hatinya, ntar baru kelihatan di akhirat dengan siapa dia bergabung. Bergabungnya di dunia, ya, kelompok di dunia bergabungnya dia dengan di dunia, itu pun menunjukkan bergabungnya di alam ruh. Baru ditunjukkan di alam dunia ini. Setelah itu baru dia di akhirat. Ternyata tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta di Quran. Ada satu kelompoknya. Mereka kelihatannya satu hati. Ternyata begitu dilihat hati-hatinya mereka pecah-pecah belah semuanya. Ya, tidak menyatu. Ya kadang-kadang satu keluarga, ada yang satu keluarga masuk surga satu keluarga. Ada dari satu keluarga itu dipisah-pisah. Di dunia kelihatan satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, anak kumpul keluarga. Tapi di akhirat dipisah-pisah. Ibu nadi anu, bapak nadi anu, anaknya di anu. Ya, mudah-mudahan ayat jamaah imannya di dunia kumpul, di akhirat kumpul di surga. Amin. Ya. Amin apa? Amin gitu ya. Meniku embung. Ya. Jadi watibau ahwa rosi kusari habaila. Mengikuti keinginan-keinginan itunya pangkal dari semua jaringan saya. Keburukan-keburukan itu mulai dari mana? Dari jaringan setan. Pak Ustadz, setan itu sekarang udah diikat, dipakai mancing malaikat plung ke laut. Ya, diikat. Malaikat mudah-mudah sebelum Ramadannya nangkep, wah, pas cacing aja tuh. Ya, tenang. Ikan setan dibilang cacing mah ya. Pas cacing. Diikat, masukkan umpan, lalu alau. Terus kalau saya masih malas wae kumaha ya setan nggak diikat nih. Sakit setan udah nggak ada, masih malas kalau setan ayo. Tarawih malas, baca Quran malas, qiyamul lail malas, ditinggal segala macam. Iya bulan puasa setan diikat tapi masih malas. Kumaha lamun aya ieu setan ayeuna. Mereka si setan itu 11 bulan merayu kita Pak, 11 bulan. Awas, mungkin ada 1 bulan di situ penuh dengan berkah. Setan musyawarah wae terus sumbal poe masalah Ramadan. Ya, jangan sampai umat Nabi itu dimaafkan dosanya. Maka 11 bulan dia berusaha. Ke 1 bulan sebab arek mana arek dijieun pancing kan itu. Arek ditinggalkeun. Maka itu keburukan sudah jadi sifat. Racunnya. Jadi kalau hari biasa kita ngikutin hawa nafsu terus, maka berat sebenarnya. Datang bulan Ramadan itu berat Pak. Jadi datangnya Ramadan kadang-kadang kayak orang dimasukkan penjara. Gelupah, tebetah. Yang buru-buru lebaran. Di baju can kabeli itu masih kan lebaran puasa harus beli baju, harus beli dagingnya. Pusing. Eta lebaran puasa ke can datang ke si pikiran. Ada orang datang Ramadan itu seperti masuk penjara. Ada orang puasa ini seperti orang masuk penjara sengaja. Ada orang bulan puasa ini memang kerja di penjara. Kira-kira lamun kerja di penjara Pak, kerjanya di penjara gitu. Lain penjara aja mah bukan, kerjanya di sel gitu nya. Kerja di lokasi eta we nya. Kira-kira pengen keluar tuh. Betanya. Anu pengen keluar mah anu dipaksa masuk penjara. Nah eta buru-buru teu betah. Nah Ramadan puasa tuh gitu. Jadi di iman nanti
racun-racun setan teh ngarang enggak? Terbagi 3. Terbagi aya datang Ramadan tuh terpaksa, aduh aing mending hujan wae. Dagang es buah telaku da tiis. Ayo kumaha ieu haus. Geus teu puguh we gelisah. Karena dipaksa datangnya Ramadan. Aing buru-buru cenah urang pokok cenah kamari ngopi beurang. Aing pokok mah 1 hari banyak 1 kali. Yuk lupa sampai seminggu. Ngopi deh sih, lupa seminggu sih terus-terusan. Orang mah 1 kali deh lupa mah. Emang terdoyan kitanya dipaksa datangnya Ramadan. Kenapa? Karena sebelum Ramadan setannya hawa nafsu terlalu diikuti. Gitu. Setan Pak, makanya setan menggoda itu jalan mana? Jalan hawa nafsu. Pantes cenah urang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya adapun orang yang takut kepada Allah, ya, takut di makamnya Rabbnya, dan dia bisa menahan hawa nafsu, mencegah keinginannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri daripada keinginan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Gitu. Jadi surga itu akan dihuni oleh yang bisa mengatur hawa nafsu. Kalau di dunia ini bisa disebut wali, kekasih Allah itu yang bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu memang tidak dibunuh sebab dia manusia. Lamun hawa nafsu dibunuh moal daek dahar, moal daek kawin, moal. Ulah dibunuh hawa nafsu, dia pelihara. Cuma hawa nafsu diarahkan saja. Diarahkan. Jangan sampai hawa nafsu dikuasai oleh si setan. Gitu. Apa? Keinginan bertolak belakang dengan kebaikan itulah hawa nafsu, Pak. Bertolak belakang dengan kebaikan itulah hawa nafsu. Ya. Masya Allah, hawa nafsu. Jadi akan dihinakan. Bahkan si setan, ya, qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un min inni akhafullaha rabbal alamin. Kama sari syaitana id qala lil insani kfur. Ya, si setan entar ngomong di akhirat. Kumpulkan tah. Setan dengan pengikut-pengikutnya dikumpulkan. Aisyah kunaon beleguk-beleguk teuing. Masih kurang ya. Kan bahasa setan enggak ada yang halus. Enggak ada permisi yang ada setan mau. Apalagi mukadimah assalamualaikum. Kamu teh kenapa beleguk-beleguk teuing? Kan saya tuh sudah tahu di dunia itu saya dilaknat, dikutuk. Bahkan di surat Yasin si setan mengatakan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton. Kan Tuhan kamu sudah berfirman dalam surat itu, ya, kamu jangan mengikuti setan. Hari ini kamu dikumpulkan sama saya. Ya, saya mah nggak mau, kamu saya. Dulu waktu di dunia didolakan si setan, sudah didolakan ya, terus kamu saya. Kan gitu setannya. Memang tukang tipu setannya, ya tukang tipu. Itu lamun puasa setan nipu na ya, lamun korma ge. Lamun nepok kecoa teh siga korma aya bodasna itu eta ngeunah amat. Lamun eta kocoknya siga es buah anu make hideung-hideung teh nya. Pelem. Ya ucing keur ngedeg. Aduh asigan teh haneut. Digiur-giurkan oleh setan, diulas-ulas oleh setan. Ya supaya tergiur. Padahal cuma satu teguk doang. Masya Allah. Hilang rasa hausnya, ya. Maka namanya kita jangan belajar kurang ngomong setannya. Setan disebutkan yang gedeng ya. Subuh ya jadi ngomongkan ke ustaz ya. Aduh susah ngomong tenang. Menang pahala, ya. Cerita yang dikutuk adalah itu satu pahala, ya. Cerita keburukan anak itu dapat pahala.
Masya Allahnya, mudah-mudahannya Allah bisa menjaga kita, Allah menjaga kitanya dari keburukan-keburukan. Sehingga kata Nabi sebelum Ramadan kan begitu Ramadan datang, tuh naik khotib. Jadi mimbar itu tiga tangga, tuh amin, amin, amin. Jadi 3 tangga, 1, 2, 3. Jadi mimbar itu memang 3 tangganya. Amin, amin, amin. Sahabat aneh, ya Rasul, hari ini aku dengar yang aneh. Naon ya? Amin amin terus. Eta Jibril datang, kata Nabi. Kemana? Celaka seseorang datang bulan Ramadan, dosanya tidak dimaaf. Aduh, malam banyak. Kenal? Sudah disediakan ya, segala macam setan sudah diikat, sudah aman bukan namanya? Seaman-aman mungkin, tapi dosanya mungkin tidak dihidupkan bulan Ramadan tidak dihidupkan. Ya, puasanya nunggu lapar we doang. Nahan lapar. Buktina, oh begitu Allahu Akbar hamdana eta geus kolek satu ieu. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Emang di bulan Ramadan mah aneh. Ya. Coba yang lebih aneh mah itu Pak. Eta kalau hari biasa itu biji salak tuh keras. Tapi belum mau jadi eta hebatnya ya. Ya komo hati orang dia bisa empuknya. Biji salak aja bisa empuk. Komo hati orang yang menghidupkan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan yang taufik ya untuk menghidupkan bulan Ramadan. Masa itu baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.